Baik, salam semuanya, teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mempresentasikan paper yang diberikan kepada saya dengan judul yaitu Tritunggal di Abad Pertengahan. Namun sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, saya akan menguraikan sedikit tentang pengertian daripada Tritunggal secara etimologi. Ya, secara etimologi istilah Tritunggal dapat dipahami dari dua kata, yaitu tri artinya tiga dan tunggal artinya satu. Jadi jika digabungkan bahwa Tritunggal adalah Allah yang esa. Bahkan dalam pandangan iman kekristenan pun, Tritunggal adalah doktrin yang menjelaskan mengenai keesaan dari tiga pribadi yang berbeda dari Allah Elohim, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Namun ketiga pribadi Allah yang berbeda tersebut adalah Tuhan Allah yang esa, sebagaimana dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 4, ya. Jadi istilah lain dari Tritunggal adalah Trinitas, yang berasal dari bahasa Inggris Trinity, yang dibentuk dari dua kata, yaitu tri artinya tiga dan unity artinya kesatuan. Dengan demikian, istilah Trinitas berbicara tentang kebenaran tentang satu Allah yang terdiri dari tiga pribadi yang berbeda. Ya, tiga pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Ya, Bapa bukan Anak, Anak bukan Roh Kudus bukan Bapa, tetapi mereka satu, setara dalam keilahian mereka. Mereka tidak dapat dipisahkan oleh ruang dan waktu. Ya, karena mereka adalah pribadi Allah Tritunggal itu sendiri. Ya, bisa dilihat dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ya. Yang satu dalam keesaan dan kealahannya. Ya. Berikut keesaan Allah berarti hanya ada satu Allah saja, dan serta sifat-sifat atau watak Allah tidak dapat dipisahkan. Karena Allah itu esa, adanya merupakan kebenaran yang sejati. Dapat dibuktikan dari Ulangan 4 ayat 35 dan 39, 1 Raja-Raja 8 ayat 60, Yesaya 45 ayat 5 sampai yang ke-6. Dalam teologi Kristen, istilah Trinitas atau Tritunggal berarti bahwa ada tiga oknum kekal dalam hakikat ilahi yang satu, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang ketiga pribadi namun sempurna, yang esa. Ya. Nah, ini merupakan pengertian singkat yang dapat penulis sampaikan tentang Tritunggal, yang selama ini penulis pahami bahwa hanya ada satu Allah yang esa, yang memiliki tiga pribadi, ya, yang memiliki tiga pribadi, bukan tiga Allah, ya, tetapi satu Allah, tiga pribadi yang berbeda, tetapi dalam keilahiannya mereka setara, ya, ketiganya sama-sama terlibat dalam penciptaan alam semesta, ya. Mereka semua terlibat dalam makhluk ciptaannya. Tidak hanya Bapa yang menciptakan, ya, tetapi semuanya, ketiga-tiganya terlibat di dalam penciptaan. Ya, ini pengertian singkat daripada pengertian Tritunggal yang penulis paparkan. Kita masuk ke dalam doktrin Tritunggal pada abad pertengahan. Ya. Di era abad pertengahan, sejarah kekristenan sedang berlangsung mulai dari tahun 1000 sampai 1400. Ada salah satu tokoh yang aktif dalam memikirkan dan memberikan sebuah kontribusinya yang positif terhadap sebuah doktrin Tritunggal. Beliau bernama Anselmus dari kelompok skolastik dari Canterbury. Ia dikenal dengan formulasi teologinya yang disebut dengan ontological argument, yang artinya pendekatan yang menyoroti tentang eksistensi Allah. Jadi di sini Anselmus, beliau lahir di kota Asota, Italia pada tahun 1033. Pada tahun yang ke-1093, Anselmus diangkat menjadi uskup, ya, Canterbury, Inggris, menggantikan uskup Lamprak. Namun Anselmus juga memiliki pengajaran teologinya, ya, yang sejalan dengan teologi Tritunggal yang dianut oleh Agustinus, yang mengatakan bahwa Roh Kudus sesungguhnya adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Sehingga sebagaimana Anak dan Bapa
ketiga pribadi ilahi tersebut masing-masing berbeda satu dengan yang lain. Anselmus menegaskan bahwa Bapa bukan anak, Roh Kudus bukan Bapa, begitu sebaliknya juga bukan sang anak. Ya. Anselmus dalam teori teologinya, dalam teori Tritunggalnya juga dipengaruhi oleh pengajaran Agustinus, sehingga keduanya menguraikan kembali, menyusun kembali, mungkin di sini tentang doktrin Tritunggal dengan menggunakan sebuah pendekatan ya psikological analogi. Mereka berdua mencoba merumuskan hubungan Tritunggal pribadi, tiga pribadi tersebut yang ilahi itu secara psikologis. Ya. Anselmus dan Agustinus menyatakan bahwa hubungan Bapa dan sang anak seperti hubungan pikiran dan pengajaran. Jadi ini menurut pandangan Anselmus dan Agustinus. Ya. Jadi tokoh ini berpendapat bahwa di mana pikiran tidak dapat berdiri sendiri atau tidak dapat dipisahkan dari pengajaran. Tokoh ini menegaskan bahwa pikiran dan pengajaran diikat oleh kasih, yaitu Roh Kudus, sehingga ketiganya esa. Jadi ini menurut pandangan Anselmus dan Agustinus. Anselmus juga menyatakan bahwa satu Allah tiga pribadi yang ilahi, dan pandangan ini diterima pada gereja abad pertengahan. Ya, adapun tokoh-tokoh Tritunggal yang lain ya, dari kelompok Lastik ya, di abad pertengahan yang dirumuskan oleh seorang bernama Richard Victor. Ya. Dia berpendapat seperti Anselmus yang dipengaruhi oleh Agustinus. Nah, dalam doktrin Tritunggalnya, ia mengatakan namun mereka memiliki pandangan yang berbeda pada pandangan pendekatan. Jika Anselmus dan Agustinus menggunakan pendekatan psikologis, maka Richard menggunakan pendekatan sosial analogi atau sosial model. Richard berpendapat bahwa tiga pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus sebagai tiga pribadi yang berbeda. Ya. Mereka mengakui dari Anselmus, Agustinus, bahkan Richard juga mengatakan bahwa tiga pribadi yang berbeda. Richard menyatakan bahwa Tritunggal itu adalah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kesatuan dalam esensial yang didasari oleh kasih yang menyempurnakan yang dimiliki oleh tiga pribadi. Jadi menurut Richard bahwa kasih itu tidak hanya di satu pribadi saja, tetapi dimiliki oleh tiga pribadi tersebut, karena Allah adalah kasih. Jadi menurut pandangan Richard, Allah Tritunggal bukan terdiri dari dua atau empat pribadi, melainkan tiga pribadi yang ilahi yang masing-masing berbeda satu dengan yang lain dan yang setara dalam kealahan. Nah, ini pandangan menurut para tokoh di abad pertengahan. Namun ada berikut juga pandangan-pandangan yang sedikit menyimpang dari pandangan-pandangan baik itu Anselmus, Agustinus, bahkan Richard. Di sini ada pandangan menurut Peter, Albrecht, dan Joachim. Mereka memberikan sebuah pandangan yang menurut mereka baik, namun pada kenyataan sebenarnya pandangan mereka mengenai Tritunggal sangat disayangkan. Tidak sesuai dengan konsep Tritunggal Bapak-bapak gereja sebelumnya. Ya. Sehingga pandangan ini dikutuk dalam konsili Sesen pada tahun 1121. Dan bukunya berbau yang mungkin di situ di dalam bukunya tentang pengajaran-pengajaran Sabellians ya, tersebut, maka buku itu dibakar di depan umum karena mereka mengajarkan bahwa hanya ada satu Allah dan tiga potensi atau non persona atau bukan pribadi. Jadi mereka menganggap bahwa ada satu Allah tetapi memiliki tiga potensi yang berbeda-beda. Mungkin Bapa dalam mencipta, Anak Selamat, dan Roh Kudus bekerja saat ini. Itu mungkin pandangan menurut mereka. Maka gereja pada abad pertengahan mengidentifikasikan bahwa pandangan ini adalah pandangan Sabellianisme. Ya. Jadi ini sangat jauh sekali pandangan ini. Ya.
Penulis juga tidak setuju dengan pandangan ini yang mengatakan bahwa Allah satu Allah dan tiga potensi. Bukan tidak setuju, tapi penulis setuju bahwa satu Allah, namun tidak setuju dengan dikatakan bahwa tiga potensi atau non persona. Tetapi yang kita tahu bahwa Allah memiliki tiga pribadi yang berbeda-beda, namun setara dalam keilahian mereka, sama-sama dalam menciptakan alam semesta. Ya. Selanjutnya, Joachim juga memberikan sebuah pandangan tentang doktrin Tritunggal dengan menekankan ketiga Allahan, bukan keesaan kealahan. Berdasarkan rumusan Tritunggal tersebut, oleh sebab itu gereja pada abad pertengahan juga seperti dengan Peter tadi, ya. Joachim juga pada pengajarannya merupakan penganut Triteisme yang mempunyai tiga Allah yang berbeda keilahian dan karyanya. Ya, jadi ini sangat tidak sesuai dengan Alkitab. Ya, ini sudah bertentangan dengan pengajaran-pengajaran bapak-bapak gereja sebelumnya. Di Alkitab juga tidak ada yang mengatakan tiga Allah. Ya, tapi beliau ini memberikan sebuah pandangan menyatakan bahwa adanya tiga Allah dan tiga pribadi. Ya. Hal ini terbukti melalui karyanya yang berjudul Liber contra Lombardum. Artinya buku melawan Lombard, yang isinya adalah kritikan terhadap doktrin Tritunggal. Ya. Joachim ini memberikan sebuah kritikan terhadap pandangan Tritunggal yang menurut Agustinus dan Anselmus, yang menekankan bahwa teori Tritunggal keesaan dan kealahan. Jadi Joachim ini tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Anselmus dan Agustinus bahwa hanya ada satu Allah dan tiga pribadi yang berbeda tetapi setara dalam keilahiannya. Jadi penulis juga tidak sependapat atau tidak setuju dengan pandangan yang dilontarkan oleh Joachim. Karena yang kita tahu, penulis tahu bahwa Allah Tritunggal adalah Allah yang esa. Ya. Hanya satu Allah tiga pribadi yang sama-sama dalam penciptaan. Tidak ada berbeda-beda. Ya. Kita lanjut. Joachim juga menjelaskan bahwa tiga pribadi Tritunggal adalah tiga Allah yang berbeda dan melakukan karya yang juga berbeda dalam penciptaan. Nah, menurut Joachim bahwa dalam penciptaan, dalam PL, Bapa sendiri yang melakukannya, tugasnya. Ya. Yang tidak bersama dengan kedua pribadi Tritunggal yang lainnya. Sedangkan Sang Anak melaksanakan tugasnya dalam PB, yaitu menebus dan manusia berdosa untuk diselamatkan, sebagaimana dicatat dalam kitab Injil. Demikian juga Roh Kudus melaksanakan tugasnya hanya menyatukan dunia ciptaan Bapa yang diganggu dan dikacaukan oleh iblis. Jadi ini menurut pandangan Joachim. Bukan hanya pada abad pertengahan pandangan ini. Pada saat ini juga terjadi pandangan ini yang dimunculkan lagi. Ya, ada pandangan-pandangan yang mengikuti, atau ada orang ya tertentu yang menimbulkan atau memunculkan pengajaran ini kembali, yang mengatakan bahwa ada tiga Allah dan tiga pribadi. Jadi ini sangat tidak baik, ya. Bahwasanya ini pandangan yang sudah bertentangan dengan Alkitab. Jika kita tahu bahwa di dalam Alkitab itu hanya ada satu Allah, ya. Tidak ada tiga Allah. Yang kita percaya selama ini tentang Tritunggal bahwa Allah hanya satu, tapi tiga pribadi. Ya. Puncak penyatuan ini menurut pandangan Joachim pada saat kedatangan Kristus. Ya. Karena doktrin ini merupakan paham Triteisme, maka Joachim dan karya literaturnya dikutuk dan kecam dalam konsili Lateran keempat pada tahun 1215. Ya. Oleh sebab itu penulis tidak sependapat dengan pandangan Joachim karena pandangan ini bertentangan dengan ajaran-ajaran bapak-bapak gereja pada abad pertengahan dan pada Alkitab. Ya. Karena Joachim menolak adanya tiga pribadi yang setara dalam keilahian dan keesaan kealahan. Karena menurut penulis, ya, bahwa dalam penciptaan tiga pribadi tersebut sama-sama terlibat di dalamnya karena mereka memiliki kesetaraan dalam keilahian dan mereka sama-sama
mencipta, bukan hanya Bapa saja seperti yang dipaparkan oleh Joachim dalam pandangannya, tetapi Bapa, Anak, dan Roh Kudus ada di dalamnya, di dalam penciptaan. Ya, yang berikut, adapun tokoh pada abad pertengahan, ya, yang terkemuka dari kelompok solastik nih, selain Anselmus ada juga Thomas Aquinas, ya, pada tahun 1225 sampai 1274. Thomas lahir pada tahun 1225 di Roscasaka dekat Aquino, Italia. Dan dia belajar filsafat Aristoteles di Paris, ya, Prancis, melalui seorang guru terkemuka, ya, yang bernama Albert Mangus. Karena kepandaiannya dan kecakapannya, maka Thomas dipercayakan untuk mengajarkan teologi dan filsafat di beberapa kota Italia selama 10 tahun. Wow, luar biasa, 10 tahun, ya. Ternyata dalam ajaran tentang doktrin Tritunggal sejalan dengan paham apa atau pandangan yang diajarkan oleh Agustinus dan Anselmus, ya. Karena dia menerima doktrin Tritunggal kedua tokoh tersebut dan menekankan keesaan kealahan, namun dia juga memiliki pandangan, mencoba memikirkan konsep tentang Tritunggal. Richard, ya, dia juga menyelidiki atau melihat dari pandangan konsep Tritunggal yang dituangkan oleh si Richard. Jadi Thomas berpendapat bahwa pribadi-pribadi dalam Tritunggal adalah substansi yang nyata dibuktikan dengan aspek kepribadian, yaitu intelektual, emosional, dan kehendak. Nah, karena itu ketiga pribadi Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, bukan sekedar tiga kuasa atau pengaruh tertentu, melainkan tiga pribadi nyata dalam tiga aspek, yaitu intelektual, emosional, dan kehendak. Ketiga pribadi ilahi tersebut masing-masing berbeda antara satu dengan yang lain, di mana Bapa bukan Anak dan Roh Kudus, dan Roh Kudus bukan Bapa. Ya, dengan demikian penulis setuju dan sependapat dengan pandangan Thomas yang menyatakan mengenai doktrin Tritunggal bahwa Allah adalah Esa namun memiliki tiga pribadi, satu dalam keilahian dan kesetaraan, sama-sama Maha Tahu, Maha Adil, Maha Kuasa, sama-sama dalam kekekalan. Jadi tidak hanya satu dalam kekekalan, tapi semuanya dari ketiga pribadi tersebut. Untuk menyimpulkan yang Alkitabiah dan yang dipercaya oleh gereja pada abad pertengahan, maka pada akhir era Thomas diadakan Konsili Lyons di Prancis kedua pada tahun 1974 yang dihadiri oleh Deglise Gereja Timur dan Gereja Barat. Dalam pertemuan konsili tersebut merumuskan doktrin Tritunggal antara lain. Yang pertama, doktrin Tritunggal adalah kesatuan antara tiga pribadi ilahi, yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus yang setara namun berbeda satu dengan yang lain. Yang kedua, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah omnipoten yang esa dalam ketritunggalan. Yang ketiga, tiga pribadi ilahi Tritunggal adalah sama-sama dalam penciptaan alam semesta. Jadi tidak hanya Bapa, ya, tapi tiga-tiga yang terlibat. Yang empat, tiga pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang sempurna. Jadi jika ada yang mengatakan dari pandangan atas adalah hanya ada satu Allah tapi tiga pribadi yang yang berbeda. Tadi dikatakan bahwa ada tiga pribadi yang berbeda dalam dalam karyanya. Tetapi yang kita percayai bahwa tiga pribadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Tuhan yang sempurna yang sama-sama memiliki kasih, seperti yang di pandangan Richard. Kelima, Roh Kudus adalah Allah yang sempurna yang berasal dari Bapa. Ya. Jadi Roh Kudus adalah Allah yang sempurna yang berasal dari Bapa. Keenam, Tritunggal bukan tiga Allah. Tritunggal bukan tiga Allah yang berbeda, melainkan hanya ada satu Allah dan tiga pribadi yang setara dalam keilahiannya, yang Maha Kuasa,
kekal dan tidak kelihatan dan tidak berubah untuk selama-lamanya. Ya, jadi ini pandangan bapak-bapak gereja pada abad pertengahan. Ya, ini dapat yang boleh penulis sampaikan. Kiranya pandangan-pandangan ini atau paper ini yang telah penulis uraikan dari pengertian tadi yang singkat namun jelas, padat ya. Kiranya dalam penguraian materi ini dapat dipahami, dimengerti dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.